Saat saya memegang Xiaomi Mi 6 untuk pertama kali, bodinya terasa kokoh berkat bobotnya yang sedikit lebih berat dari Xiaomi Mi 5 dahulu. Back covernya yang berbahan kaca memiliki lengkungan di sekeliling sisinya, membuat Mi 6 ini terasa amatlah ergonomis. Terlebih permukaan kacanya yang terasa tak terlalu licin, membuat ponsel ini melekat dengan baik dalam genggaman. Akankah melekat sampai ke hati juga? Saya sudah tahu bahwa Xiaomi Mi 6 menghilangkan port audio 3,5 mm, sehingga saat saya menyisir sekeliling frame logamnya, saya hanya berusaha mencari tahu apakah infrared blaster yang absen pada Xiaomi Mi 5S dulu sudah masuk kelas kembali. Untungnya sudah. Pada sisi atas kita akan dapat melihatnya berdampingan dengan lubang noise cancellation microphone. Sisi lain kurang lebih sama dengan kebanyakan ponsel sekarang, SIM tray di sisi kiri, volume rocker dan tombol power di sisi kanan, dua set speaker grill dan port USB Type-C di sisi bawah. Kamera depan 8 MP, earpiece, dan LED notifikasi hadir di atas layar IPS yang memiliki bentang 5,15 inci. Sementara di bagian bawah terlihat cekuan fingerprint scanner yang sekaligus berfungsi sebagai tombol kapasitif untuk home. Dua buah tombol kapasitif di kiri dan kanannya menggunakan icon titik yang baru terlihat saat disentuh dan backlight-nya menyala. Di sisi belakang hadir dua buah lensa kamera beresolusi 12 MP yang ditemani dual tone LED flash di bagian atas. Overall, Xiaomi Mi 6 tergolong sebagai ponsel yang tampil cantik dan menawan hati. Meskipun mungkin versi warna hitam ini tampil lebih misterius karena tak mudah untuk melihat detailnya kalau tidak dari jarak dekat. Ukurannya cukup kompak dan ergonomis, serta memiliki feels yang cukup premium di tangan. Perkenalan pertama ini sempat membuat saya cukup galau untuk berpaling hati dari daily driver saya saat ini, Huawei Honor 8. Yang paling membuat saya ingin segera mencoba Xiaomi Mi 6 tentunya adalah SoC-nya yang menggunakan prosesor teratas yang baru dirilis oleh Qualcomm, yaitu Snapdragon 835. Saya penasaran dengan prosesor yang stoknya katanya diborong oleh Samsung ini, yang juga membuat LG G6 harus rela menggunakan Snapdragon 821 saja. Dengan penggunaan sehari-hari ala saya, perbedaan antara Snapdragon 835 pada Mi 6 tak begitu nyata terasa apabila dibandingkan dengan pengalaman saya menggunakan Snapdragon 821 pada Xiaomi Mi 5S dulu. Sama-sama smooth di semua scene saat proses 3D benchmark berjalan di Antutu dan juga sama-sama hemat daya. Skor Antutu benchmark yang dihasilkan tak terlalu jauh berbeda dengan Snapdragon 821. Meskipun Mi 6 memiliki RAM 2 kali lipat lebih besar dari Mi 5S yang saya coba dahulu. Perkara konsumsi daya pun sama-sama irit dengan hasil yang mampu menembus 2 hari 2 malam dalam sekali pengisian daya. Ya, beginilah prosesor kelas atas seharusnya, performa tinggi tetapi tak rakus daya. Di sini saya melihat jurang perbedaan antara prosesor-prosesor keluaran MediaTek dengan Snapdragon milik Qualcomm semakin lebar saja. Pengisian daya dapat dilakukan dengan cepat karena Mi 6 sudah mendukung Quick Charge 3.0. Hanya saja, saat saya mengisi daya menggunakan charger dari merek lain yang juga support fitur ini, layar Mi 6 terasa jadi kurang responsif. Saya sempatkan menginstal game berukuran besar kali ini agar kemampuannya teruji, dan memang Mi 6 mampu melahapnya dengan baik. Pun suhu yang dihasilkan bisa dibilang tak cepat panas. Dari sisi hardware yang menjadi dapur pacu dan performanya, rasanya sama sekali tidak ada masalah pada Xiaomi Mi 6 ini. Gamer pasti senang menggunakan ponsel ini, termasuk untuk kebutuhan VR. Sensor pada smartphone ini sangatlah lengkap, termasuk hadirnya sensor untuk pressure. Yang menjadi masalah justru datang dari sisi software. Mi 6 yang saya terima terlihat sudah menggunakan ROM Global Stable. Padahal jika melihat di website MIUI, Mi 6 belum memiliki ROM global. Bahkan ROM versi Cina-nya saja masih Developer Edition alias beta. Cuman pula nih. Rasanya masalah flashing ROM jadi pekerjaan rutin ya setiap saya mencoba ponsel Xiaomi tak resmi. Dan lagi, perlu sedikit trik untuk melakukan flashing pada Xiaomi Mi 6 yang saya coba. Trik ini diperlukan untuk masuk ke mode ideal. Sisanya, setelah itu berlangsung dengan lancar menggunakan aplikasi Mi Flash. Masalah lain kemudian datang saat saya tak dapat menemukan cara mengunduh Google Play Store pada ROM Cina yang memang tak memiliki Google Apps. Konon, MIUI 8 yang berbasis Android Nougat memang memiliki masalah tentang hal ini. Solusi saya saat itu adalah menggunakan aplikasi lain untuk menggantikan Play Store.
Saya jadi ingat masa-masa dulu senang mengoprek ponsel Android dan menggunakan aplikasi Aptoide untuk mengunduh aplikasi-aplikasi yang tak tersedia di Play Store. Kini Aptoide memiliki versi Lite yang dapat digunakan di berbagai perangkat, bahkan hingga ponsel Android yang low-end sekalipun. Ukuran file APK installernya hanya sekitar 1 MB saja. Kemudahan yang diberikan oleh Aptoide adalah kita dapat menggunakannya untuk mendownload berbagai aplikasi tanpa mewajibkan kita untuk login terlebih dahulu. Aplikasi yang terdapat di dalamnya sangat banyak. Bahkan memang ada beberapa aplikasi yang tak bisa kita temukan di Play Store karena batasan geografis dan lainnya. Satu kelebihan Aptoide dibanding Play Store adalah kemampuannya untuk memungkinkan aplikasi yang sudah kita install untuk kembali ke versi yang lebih lawas atau yang disebut sebagai rollback. Karena kadang update sebuah aplikasi malah menghilangkan fitur yang kita sukai, bukan? Dengan Aptoide, masalah ini dapat teratasi. Masuk saja ke layar aplikasi yang kita inginkan di Aptoide, lalu pilih versi mana yang ingin diunduh dan dipasangkan menggantikan versi yang sudah terinstall. Beres deh. Untuk orang yang senang bergonta-ganti HP seperti saya ini, ada satu fitur lain yang sangat berguna dari Aptoide ini, yaitu kemampuannya untuk sharing aplikasi-aplikasi yang sudah diunduh secara offline. Tinggal masuk ke mode sharing ini dan pilih ponsel kita untuk menjadi hostnya. Ponsel lain yang ingin menyalin aplikasi yang sama, tinggal menghubungkan dirinya ke access point yang dibuat oleh ponsel host tadi. Setelah itu, kita tinggal kirimkan aplikasi-aplikasi yang kita inginkan, sehingga kita bisa memasang aplikasi-aplikasi tersebut pada ponsel lain tanpa perlu mengunduhnya. Lebih hemat kuota internet jadinya. Kita dapat mengunduh Aptoide dari websitenya langsung. Tinggal googling pasti ketemu kok. Atau kalau mau lebih mudah, klik saja link yang saya sediakan pada deskripsi video ini. Kembali ke masalah Google Apps pada MIUI Nougat, akhirnya masalah ini terpecahkan dengan cara melakukan restore apps. Kita bisa unduh hasil backupan Google Apps yang disediakan di forum MIUI. Walau masih sering muncul force clause pada Play Service, tetapi fungsinya berjalan dengan baik. Saya berharap ROM MIUI Global Stable segera dirilis untuk Xiaomi Mi 6 ini. Saya tak akan membahas mengenai MIUI ini lebih lanjut pada ulasan kali ini. MIUI 8.2 kurang lebih masih begitu-begitu saja. Anda dapat melihat ulasannya pada review Xiaomi Redmi Note 4 yang pernah saya buat. Satu hal yang pasti, MIUI ini masih tetap rakus RAM. Pernah satu kali, MIUI menghabiskan RAM hingga 4,5 GB, alias hanya menyisakan 1/4 dari keseluruhannya. Entah harus senang atau sedih dengan kondisi ini, karena artinya RAM 6 GB yang dimiliki oleh Xiaomi Mi 6 tidaklah mubazir. Seperti biasa, kualitas kamera dari seri Mi tidak perlu diragukan. Sejak Mi 4, Mi 5, hingga Mi 5S, gambar yang dihasilkan selalu memuaskan mata saya. Di Xiaomi Mi 6, tren positif ini terus berlanjut. Namun, saya cukup tercengang saat melihat hasil foto bunga yang saya ambil. Mi 6 mendobrak kebiasaan kamera Xiaomi yang oversaturated. Ya, kali ini Mi 6 mampu menghasilkan nada warna yang lebih natural dengan detail yang tinggi. Bahkan hasil gambar dari Huawei Honor 8 yang saya nilai lebih apa adanya dari Mi 5, kali ini terlihat lebih mencolok warnanya daripada apa yang dihasilkan oleh Xiaomi Mi 6. Kamera depan Mi 6 saya nilai sangat baik, kurang lebih sama dengan apa yang saya temukan pada Xiaomi Mi 5S. Selfie terasa sangat memuaskan di mana detail dan kecerahan warna terlihat dengan sangat baik meskipun tanpa menggunakan mode Beautify. Tadinya, saya mengira semua ponsel berkamera ganda itu memiliki kemampuan yang sama. Namun rupanya pada Mi 6 setup kameranya berbeda. Satu lensa belakangnya adalah lensa normal yang lebih wide, sementara lensa yang lain adalah lensa tele yang mampu menghasilkan zoom sebesar 2 kali perbesaran. Hasil zoom optik ini terlihat tetap tajam, jelas sekali berbeda dengan zoom digital. Akibat dari setup kamera seperti ini, Xiaomi Mi 6 tak memiliki kemampuan refocus, seperti halnya Huawei Honor 8 dan Nubia M2. Walaupun untuk urusan bokeh-bokehan, Mi 6 masih mempunyai mode portrait yang dapat mengaburkan latar belakang foto. Mode profesional dengan pengaturan manual lengkap seperti biasa hadir pula. Namun pada Mi 6 ini, shutter speed maksimal adalah 1/4 detik untuk lensa wide dan setengah detik saja untuk lensa tele. Cukup singkat ya, mungkin akan jadi masalah buat mereka yang senang melakukan light painting menggunakan kamera ponsel. Untuk hasil gambarnya, mari kita lihat langsung saja ya.
Tak banyak yang ingin saya sampaikan pada bagian kesimpulan ini. Xiaomi Mi 6 adalah flagship Xiaomi tahun ini. Dengan segala kelebihannya, ponsel ini memang patut diperhitungkan. Apalagi dengan spesifikasi setinggi ini, harganya masih Xiaomi banget. Kalau Anda mau sabar sampai hari ini lebih turun lagi, bisa makin worth the money lah Mi 6 ini. Saya sempat membuat video komparasinya dengan daily driver saya, Huawei Honor 8. Memang kesimpulan akhirnya adalah saya tetap setia dengan Honor 8. Tapi alasan ekonomi lebih mendominasi saat saya menjual kembali Mi 6 ini. Sesungguhnya ada rasa rindu yang tersimpan untuknya. Mungkin satu alasan lainnya adalah kurang cocoknya saya menggunakan MIUI. Tapi serius deh, overall Xiaomi Mi 6 adalah smartphone yang bisa dengan mudah masuk ke daftar rekomendasi. Bahkan masalah ketidakhadiran port audio pun bukanlah hal yang besar, karena toh dalam paket penjualannya sudah disertakan adapternya. Doa saya semoga ini menjadi perangkat seri Mi kedua yang akan resmi masuk Indonesia. Setelah seri Mi pertama yang diwakili Mi 4i rasanya kentang banget ya. Demikian review saya terhadap Xiaomi Mi 6, semoga Mi fans senang dengan review apa adanya ini ya. Dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.